Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Puspitasari dengan NIM 2108105006. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang irisan kerucut. Pada materi ini, kita akan membahas tentang irisan kerucut, lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu irisan kerucut. Dalam matematika, irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Dalam memahami geometri irisan kerucut, sebuah kerucut dianggap memiliki dua kulit yang membentang sampai tak berhingga di kedua arah. Sebuah generator adalah sebuah garis yang dapat dibuat pada kulit kerucut dan semua generator saling berpotongan di satu titik yang disebut vertex kerucut. Secara geometri analitik, irisan kerucut dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada sebuah bidang. Sedemikian, sehingga jarak titik-titik tersebut ke sebuah titik tetap F atau yang disebut sebagai fokus memiliki rasio yang konstan terhadap jarak titik-titik tersebut ke sebuah garis tetap L yang disebut direktris yang tidak mengandung F, yaitu titik fokus. Berikut ini adalah geometri dan irisan kerucut dan sejenisnya. Yang pertama ada parabola. Parabola cutting plane parallel to side of cone. Ini yaitu jika sebuah bidang mengiris kerucut sejajar dengan satu dan hanya satu generator, maka irisannya adalah parabola. Jadi ini membentuk parabola. Lalu selanjutnya ada circle ellipse. Ini adalah sebuah elips terjadi jika bidang penggaris ini tidak sejajar dengan generator manapun. Lalu ada hiperbola. Hiperbola ini jika bidang pengiris sejajar dengan dua generator, maka irisannya akan memotong kedua kulit dan membentuk sebuah hiperbola. Contohnya, gambarnya seperti ini. Lingkaran adalah kasus khusus dari elips yang berbentuk jika bidang pengiris memotong sebuah generator dan tegak lurus sumbu kerucut. Nah, ini adalah jika dalam koordinat kartesius, grafik dari persamaan kuadrat dengan dua variabel selalu menghasilkan irisan kerucut, dan semua irisan kerucut dapat dihasilkan dengan cara ini. Kayak gini, jika terdapat persamaan dengan bentuk ax kuadrat ditambah 2hxy ditambah by kuadrat ditambah 2gx ditambah 2fy tambah c sama dengan 0, maka jika h kuadrat sama dengan ab, itu persamaan ini menghasilkan parabola. Jika h kuadrat kurang dari ab, maka persamaan ini menghasilkan elips. Jika h kuadrat lebih dari ab, persamaan ini menghasilkan hiperbola. Jika a sama dengan b dan h sama dengan 0, persamaan ini akan menghasilkan lingkaran, dan jika a plus b sama dengan 0, persamaan ini akan menghasilkan hiperbola persegi. Selanjutnya kita ke lingkaran. Lingkaran ini didefinisikan sebagai tempat kedudukan atau lokus titik-titik P, X, Y yang jaraknya R sampai suatu titik M yang dinamakan pusat lingkaran adalah sama. Nah, bisa kita lihat di gambar ini,
Persamaan lingkaran ini menjadi sederhana bila pusat lingkaran berimpit dengan asal O. Berlaku hukum Pythagoras, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lihat di gambarnya, bila pusat lingkaran dipindahkan dari O ke M atau H dan K, maka juga dengan hukum Pythagoras diperoleh persamaan lingkaran, yaitu X min H kuadrat dalam kurung X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X kali X min H atau Y kali Y min K dapat ditulis dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2HX min 2KY ditambah H2 ditambah H2 ditambah H kuadrat tambah K kuadrat tambah R kuadrat, yaitu sama dengan 0. H dan K bisa positif atau negatif. Maka persamaan lingkarannya itu AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Maka jadinya itu A sama dengan C dan B sama dengan 0. Selanjutnya kita ke elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tertentu ini disebut titik fokus. Kita bisa lihat dari gambar yang ini. Dari gambar ini, titik F1 dan F2 adalah titik fokus elips dan ABCD adalah titik puncak elips. Elips mempunyai dua sumbu simetri, yaitu garis yang memuat fokus dinamakan sumbu mayor. Pada gambar sumbu mayor elips adalah AB. Ini A dan B sampai sini. Ini dinamakan sumbu mayor. Lalu yang kedua ada garis yang tegak lurus sumbu mayor di titik tengah disebut sumbu minor. Pada gambar sumbu minor elips adalah CD, sedangkan titik potong kedua sumbu elips itu disebut pusat elips. Sumbu minor itu yang ini. Ini namanya sumbu minor dan di sini adalah sumbu mayor. Lalu jika didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis yang diketahui besarnya tetap, maka epsilon lebih dari 1. Titik itu disebut fokus dan garis tertentu itu disebut direktrix. Lalu terbentuklah persamaan elips. Yang pertama ada persamaan elips yang berfokus pada sumbu X, B kuadrat, X kuadrat tambah A kuadrat, Y kuadrat sama dengan A kuadrat, B kuadrat. Atau X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 jika A lebih dari B. Kalau sumbunya Y yaitu A kuadrat, X kuadrat tambah B kuadrat, Y kuadrat sama dengan A kuadrat, B kuadrat. Atau X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 jika A lebih dari B dengan catatan C sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Selanjutnya ke parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu dan garis tertentu. Titik tertentu itu disebut titik api atau fokus. Pada garis tertentu itu disebut direktrix. Nah, ini merupakan persamaan-persamaan dari parabola. Jika titik pusat di 0,0 dan titik pusat di H dan K, K. Selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tertentu itu disebut titik fokus. Nah, ini juga sama persamaan dari hiperbola. Lalu di sini ada gambar dari hiperbolanya juga.
dan titik fokusnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.